boleh dibilang ya, oke. Boleh dibilang ini kan RPP ya, sama dengan karena seperti itu. Cuma ini kan kalau yang saya share itu versi Capdirjen punyanya Naker, Pak. Iya, iya. Capdirjen. Ini kan RPP. Ya. Tapi fungsinya sama nggak? Sebenarnya fungsinya sama, Pak. Cuman biasanya di RPP itu mengatur lebih kepada rencana sesinya garis besar ya. Sama sih sebenarnya seperti itu. Cuma yang materi hari ini malah mungkin ke rencana sesinya. Kalau di versinya BNSP sama versi Naker juga beda sebenarnya sih. Oh. Beda. Ya, ya, enggak. Kenapa saya tanya, Pak? Karena takutnya saya di BNSP dia masih pakai yang RPP ini. Walaupun yang Bapak kasih itu kan lebih ringkas sebenarnya, itu lebih logis bagi saya gitu. Lebih mudah makainya. Kita nggak usah nyari pengetahuan, knowledge. Kalau yang di sini kan kita harus bikin lagi untuk pengetahuan, keterampilan, sikap. Nah, di sana kan udah nggak ada lagi tuh, Pak. Makanya saya juga bingung. Ini yang mana yang kita pakai nanti nih? Pastinya sesuai dengan Capdirjen akan pakai yang sudah saya share itu, Pak. Perjalanan dengan waktu, karena kami sendiri di Naker ini masih berproses, semuanya itu masih pakai yang lama, tapi setiap kegiatan baru langsung menggunakan yang baru. Jadi format-format ini lama-lama akan seperti itu semua. Oh, ya. Kalau artinya, gimana Pak? Yang saya coba share ya, boleh Pak. Sebentar. Ini kan yang seperti kelihatan Pak, saya share ya. Iya, kelihatan. Ini yang RPP ini. RPP versinya BNSP, tapi di sini masih menggunakan silabus yang berisi ada indikatornya ya Pak ya. Betul. Dengan aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Iya. Itu juga sebagian masih menggunakan ini juga Pak, tapi nanti arahannya dirubah ke sana. Karena format BNSP-nya masih seperti ini ya, sementara sebagian tetap menggunakan ini juga Pak. Ya, kemudian yang RPP hanya masuk sini. Seperti ini aja, hanya rencana-rencana sesinya yang akan dilaksanakan dalam pelatihan. Tapi kalau versi Naker nggak gini Pak, RSP-nya rencana sesi itu lebih ke kayak lesson plan Pak. Iya. Cuma dia per sesi gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Ronald. Nanti kita bahas bareng aja. Iya, saya juga jadi pengen tahu tuh. Berarti ada perbedaan antara BNSP sama Kemnaker dong, Pak Aris ya, untuk ini. Dari sisi format saja Bu, ya, karena ini ya. masalah transisi juga dari Capdirjen baru gitu. Kalau pelatihan metodologi di Naker itu kan bikin yang kalau waktu itu saya belajar yang kayak Pak Aris yang tadi itu medianya, gitu kan. Kayak yang panjang tadi, yang banyak-banyak rame-rame tadi, sikapnya apa, pengetahuannya apa gitu. Itu udah enggak berarti ya Pak? Udah peralihan ya? Sekarang sudah transisi ke yang sudah saya share kemarin Bu, yang lebih simple. Katanya tapi. Kalau dibandingin yang model BNSP lebih simpel Pak. Cuman nggak tahu yang lainnya. Bapak yang Pak Ronald sudah ini kan Pak, udah magang kan Pak? Sudah. Itu teknis awalnya gimana Pak? Kita ngapain gitu? Wah, itu beda-beda Bu.
Saya juga kelimpungan. Beda mentor, beda instruksi. Beda instruksi. Ya. Kalau yang Pak Ronald gimana ininya, kondisinya? Oh, yang pertama tuh kayaknya hampir nggak ngapa-ngapain, cuman jadi bantu-bantu ini aja. Pesertanya bikin tugas. Waktu mereka bikin tugas, saya ikut bantu-bantu gitu. Nah, yang kedua, saya suruh nyampein merencanakan assessment satu sesi. Yang ketiga malah nggak boleh ngapa-ngapain. Jangan jelasin. Kadang-kadang kan kita suka ini ya Bu ya. Kalau mereka nanya, jangan jelasin. Nanti bingung mereka. Waduh, saya juga. Ya udah ikutin aja. Ikut ini mereka aja Bu. Iya. Berarti Bapak udah 3 kali ya Pak? Sudah. Nah, setiap magang itu Pak, di ending magang itu misalkan 1 itu kita ada bikin laporan juga. Bikin laporan. Oh iya. Jadi kita bikin laporan. Kalau yang saya kemarin bikin laporan asesmennya, kemudian RPP-nya, kemudian sesi pelatihan RSP ya. RSP-nya, kemudian nanti ada berita acara, ada evaluasi magang. Evaluasi magang ada 2 macam Bu. Satu PCA, ya pelatihan calon asesor, itu yang 4 hari kan. Nanti satu lagi yang ACA. Jadi dua-duanya kita bikin laporan masing-masing, ACA maupun PCA-nya. Nah, format buat laporan itu sudah ditentukan ya Pak? Sudah ada? Itu juga bingung. Itu juga bingung. Sampai akhirnya yang kedua terakhir saya dapat. Itu juga setelah nemuin mentornya. Nanti kalau perlu minta aja Bu, nanti saya kasih itunya yang saya juga awalnya dapat dari teman. Cuman setelah saya ini kan, wah bukan gini caranya katanya. Apalagi gitu. Saya dimodifikasi lagi. Nah, setelah dimodifikasi, yang ketiga kelihatannya juga nerima itu form itu. Gitu. Jadi nggak ada keseragaman ya Pak? Tidak ada format baku yang diberikan sama BNSP buat kita ya? Ya itu, sebenarnya kayaknya waktu kemarin itu 2 versi. Ya, ada versi sederhana, ada versi yang panjang. Tapi kayaknya masternya ini banyak yang sepakat dengan yang panjang itu gitu. Nah, itu dulu dibuat sama Pak Senggono kayaknya. Nah, kebetulan saya dapat Pak Senggono, terus dia bilang, ini saya yang buat ini sama yang magang dulu katanya. Ya udah saya ikutin itu aja. Boleh ya Pak, nanti di-share ya Pak. Belajar. Ya. Nah, kalau nanti pas mau ini minta aja Bu, nanti WA aja nanti saya kasih. Ya, nanti di WA. Berarti Bapak tinggal 2 lagi ya? Enggak, udah 3 Bu. Oh, udah 3, ACA 2. ACA 3 juga jadinya, karena kan itu jadi satu paket. Oh iya ya, yang sekarang ya. 5 hari itu kita. Berarti Bapak udah diikutkan yang pleno sekarang berarti? Saya belum coaching. Oh gitu. Jadi kebalik Bapak nih Bu. Duluan. Karena kebetulan saya magang di satu LSP. Satu LSP itu kebetulan lagi bikin ada 5 atau 6 batch gitu.
Nah, saya di 3 batch diikutkan gitu. Jadi langsung batch 1, batch 2, batch 3 langsung selesai. Wah, enak ya Pak. Ya kebetulan Bu, kebetulan ini. Syaratnya kalau nggak coaching nggak bisa ya, itu salah satu persyaratan juga ya Pak ya, ternyata ya, coaching. Iya, iya. Dan kalau normalnya kan coaching dulu kayaknya, yang benar tuh coaching dulu kayaknya Bu. Entah gimana, saya udah dikasih surat tugas, udah saya ikutin aja. Iya. Malah enak Pak, kalau kita masih deg-degan nih. Kalau Bapak udah balik dari deg-degannya. Ya, Bu Betty nggak inilah, kalau yang bapak-bapak tuh yang berat tuh. Kalau masternya bapak-bapak ya. Iya. Bu Betty. Iya Bu Diana. Gimana Bu? Diana juga udah magang Ibu. Oh ya, udah juga ya. Udah Ibu. Itu sama kayak Pak Ronald sih semua ceritanya. Awalnya kan masih ditanggung BNSP dananya, terus yang selanjutnya itu kan nggak ditanggung lagi Bu. Sementara aku harus nyari juga gitu. Jadi kebetulan aku ada LSP, ya udah aku buat juga di tempat aku. Oh gitu nih, gitu ya. Terus Iya. nanti kita yang ngajuin Bu Diana ke BNSP, misalkan di LSP kita ada, kita yang ngajuin, kita magang gitu bisa ya? Bisa Bu, tapi kita jangan jadi ketuanya. Jadi ya biar teman-teman, tapi kita ngikut magang di situ. Maksudnya jangan jadi ketuanya gimana? Ya, maksudnya ketua pelaksanaan. Jadi kan kita biar fokus bisa Oh magang ya, di situ. iya, iya. Panitia ya, ketua panitia pelaksana gitu ya. Iya, gitu. Jadi sebenarnya sih ini kan kita coaching juga aku dapat ilmu, karena jujur aja untuk RSP, RPP itu tidak ada format yang bakunya yang benarnya. Tadi barusan dari teman-teman yang udah ikut pleno juga mereka kewalahan, katanya juga banyak yang salah. Tapi alhamdulillah ini Pak Risdian kemarin udah share di kita. Kayaknya itu mungkin yang terbaru ya. Jadi kata temanku di sana, disuruh cari itu kira-kira yang udah finalnya itu bagaimana, karena nanti sampai sana disalahin juga waktu pleno itu katanya sih. Jadi alhamdulillah Pak Rusdia, makasih ya, mudah-mudahan ini benar Pak. Insya Allah, karena sesuai Cap Dirjen Bu. Alhamdulillah Pak, makasih banyak Pak. Jadi tadi juga Pak Risdian yang punya Kemenaker Bu, jadi pasti itu yang terbaru. Saya jaga parkiran. Alhamdulillah kita satu coaching ya Bu ya, Bu Betty ya. Kan? Iya. Nah, jadi waktu pengalaman aku waktu magang juga sih sebenarnya ya etika kita tadi, kadang-kadang master assessor mentor kita ini kadang-kadang beda sih antara mereka berdua, kita kan di tengah. Ya udah aku ikut aja lah, aku bilang gitu. Iya, kita udah ngalamin waktu jadi WPA kan gitu juga kan ya. Terus kita ini Bu, misalkan dikasih tahu sama BNSP, terus kita ngubungin asesor juga tuh Bu, koordinasi sama master asesor. Gimana Bu Betty? Misalkan tahap awalnya itu kan kita dihubungi sama BNSP. Nah, kita koordinasi dengan master asesor atau nanti kita ketemu di sana aja. Oh enggak Bu, itu juga sih kalau menurut aku itu juga penilaian mereka, penilaian dari master asesornya juga. Jadi pertama kita disurati, terus aku proaktif aja, aku minta nomornya. Jadi setelah itu ya udah kenalan via ini dulu ya, via telepon, kenalkan diri, karena memang itu juga kalau menurut aku ya itu penilaian juga. Nah setelah itu nanti baru kopi darat ya, ketemu, baru kenalkan nih saya ini yang telepon Bapak kemarin, gitu-gitulah Bu pokoknya Bu. Jadi sebelum itu kita nggak dibekalin apa ya Bu, pas mau pertama itu kita datang aja sebelumnya itu
nanti Bu Diana bikin ini ya, dikasih tahu asesor gitu nggak? Master gitu nggak? Tergantung masternya, Bu. Jadi aku udah 3 kali beda-beda. Yang pertama aku nggak dikasih apa-apa, jadi cuman say hello aja, ya udah ntar ketemu, nanti dikasih tugas. Terus kalau yang kedua udah dikasih tugas duluan, nanti Bu Diana siapin ini ya, siapin ini siap Pak, siap. Yang pertama memang itu RPP dengan RSP itu harus siapin segala macam, terus PowerPoint-nya semuanya harus siap. Ya udah Diana siapin semuanya. Terus kalau yang magang ketiga aku malah udah dikasih soal. Dikasih pertanyaan terus beruntun, jadi aku langsung jawab gitu. Kalau itu aku sama Pak Nes kalau nggak salah, kalau salah langsung dibilang salah, kamu ini nggak bisa gini-gini, down duluan tuh. Belum ketemu udah dibilang ini salah, terus pas sudah ketemu ya dibimbing gitu. Jadi banyak sih ilmu yang kita dapat gitu, Mbak. Itu yang pengalaman aku sih gitu. Soal apa Bu Diana yang dikasih? Ngerjain soal apa? Kalau sama Pak Nes, aku ditanya, menurut kamu APL 0110 itu fungsinya apa gitu. Pakai WA lu jawabnya, terus jawab gitu, ketik lagi. Oke, kalau gitu ini gini. Nah, terus yang ini fungsinya untuk apa? Kalau MKVA ini untuk apa? Ini untuk apa gitu. Jadi kita jawab terus tuh. Kalau kita jawab lama, kenapa lama sekali? Aduh, aku padahal lagi baca dulu maksudnya. Aku kan banyak lupa. Bu Betty itu lawannya saya dapat panas gitu. Iya. Di WA panjang lebar. Bu Rami pernah ya? Pernah, tapi pas Aca sama Pak Nes. Tapi Rami juga ya. Iya, tapi pas ketemu langsung baik sih, mulai beliau kasih buku-buku banyak. Kan bener tuh, tanya sama Bu Rahmi. Aku ini jadi mentornya. Jadi belum ketemu aja aku udah dikasih PR. Kalau dilihat di meja aku udah penuh kertas semuanya buku. Aku baca ulang, aduh apa ini? Iya benar. Tapi memang sih menarik sih, memang ada beda-beda sih Bu. Saya juga emang kadang sikap juga kadang kita suka kan kadang nggak tahu ya. Jadi memang kalau dikasih tahu dari pihak BNSP, kemudian kita harus hubungi ketua master asesor sama anggotanya juga. Jadi waktu itu saya sempat kelewat gitu. Jadi saya cuma hubungin ketuanya doang. Terus si anggotanya agak sempat tersinggung gitu kan. Saya minta maaf, saya lupa namanya siapa ya, master asesornya. Jadi ya gitu, memang kadang kita kadang suka nggak tahu, jadi harus tahu juga sih memang gimana sih karakter dari masing-masing master asesor seperti itu. Tapi memang sama sih Bu, jadi kita nggak dikasih tahu kadang, jadi pada saat magang itu langsung pada hari pertama dikasih tugas, kita jelasin ini gitu. Terus ya itu tadi Pak Ronald bilang juga kadang membantu itu para peserta gitu. Saya sempat ngebantu para peserta, ada yang peserta Mbak Rami jangan ini, Mbak Rami jangan terlalu dekat sama peserta, jadi semua harus itu gitu kan. Tapi satu master suruh saya ngedampingin karena ini kayaknya agak kurang gitu. Jadi karena serba salah juga sih. Antara itu karena suka berbeda gitu. Jadi saya ngikutin yang mana. Jadi sempat kayak gitu juga, tapi secara overall sih ya itu lagi balik lagi kadang pendekatan personal diperlukan juga sih Bu. Maksudnya kita harus tahu karakter masing-masing master asesor maunya seperti apa nih gitu. Kalau misalkan nggak dikasih ini Bu, Bu Dewi udah ya. Kita jadi curhat ya. Curhat. Ada Bu Dewi jadi malu ya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Saya lagi cari curhatan mahasiswa baru Bu. Ini ada Pak Muhtar online kah? Pak Muhtar. Hadir Bu. Oh ya. Cariin dong SKKNI yang 333 yang ada rencana sesinya. Ya Bu. Bu. Tolong cariin unit kompetensi dari SKKNI 333 2020 yang ada rencana sesinya.
Punya kan? Punya soft copy-nya nggak? Lagi hujan Pak semua. Muhtar sinyalnya bagus, Pak? Baik, Bapak Ibu, kita mulai aja ya. Mas nanti dicari deh standarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mohon maaf banget ya, saya terlambat gitu ya. Tapi kita coba untuk untuk malam ini berarti tentang rencana sesi ya. Jadi saya sempat dengar nyimak juga sih diskusinya teman-teman ya. Ini memang sekarang kita siapin dulu deh semuanya dari program sama rencana sesi. Jadi nanti kalau waktu magang apa namanya kita kontak dulu yang master asesor koordinatornya, kemudian apa namanya diberikan itu semuanya, diminta atau tidak diminta dari program rencana sesi sama PowerPoint-nya. Itu jadi minta atau tidak diminta. Jadi memperlihatkan bahwa Bapak Ibu siap. Gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya saya mau nyiapin semuanya karena memang kalau saya sih saya minta dulu rencana sesinya sama programnya gitu ya. Tapi sampai hari H-nya nggak dikirim. Coba gimana? Gitu loh sayanya. Nggak dikirim, belum jadi Bu, belum jadi. Nah, terus nanti di kelas tuh utak-atik aja tuh RSP di mana di kelas, sedangkan saya nggak punya kesempatan untuk membimbing ya gitu ya. Akhirnya saya kasih contoh aja, kemudian baru mengajar apa namanya mendelivery. Nah, mendelivery itu saya akan mengamati, ada form pengamatan sama seperti waktu kita pelatihan asesor, master asesor gitu ya. Jadi prinsip gloss-nya itu harus kelihatan gitu ya. Gatling, attention dan lain-lainnya itu. Gitu. Jadi bukan ngajarnya itu bukan ngabisin PowerPoint enggak. Jadi buat itu apa namanya? Buat peserta paham gitu ya. Buat peserta paham. Jadi jangan sampai kita terpaku sama PowerPoint yang ada di situ. Saya maksimal tuh setengah hari itu saya nayangin PowerPoint. Setelah itu kabel saya berpindah di peserta karena akan menganalisis dari PowerPoint-nya peserta. Nah, Ibu Bapak, intinya kalau oke, kita balik ya untuk rencana sesi. Rencana sesi itu apa sih? Rencana sesi apa yang akan kita sampaikan pada saat kita mengajar ya. Rencana sesi itu bisa untuk online, bisa juga tatap muka. Nah, ini prinsipnya banyak ya, banyak teori untuk prinsip itu. Tapi kalau nggak salah di standar kompetensi itu ditulis ya, jelas nggak ya, gloss sama ini ya, off nggak ya, gitu ya. Contohnya itu. Kalau saya pernah baca seperti itu ya, jadi mungkin salah satunya kita pakai itu. Sebenarnya sih bisa apa aja teorinya, asal Bapak Ibu berpegang nanti pada saat pleno gitu ya, Bapak Ibu bilang saya berdasarkan ini gitu loh. Kalau emang perguruan tinggi ada aturannya, saya berdasarkan perguruan tinggi ini, peraturan dikti kalau biasa seperti itu. Kan kita enak nih sekarang sudah ada apa namanya keputusan dirjennya ya gitu ya untuk program gitu. Nah cuma kalau RSP emang dilepas di mana terserah aja. Nah kan kita tahu kalau SMK itu cuma 1 lembar sekarang rencana sesinya, 1 lembar rencana sesi untuk guru SMK, nggak boleh lebih gitu. Nah kita coba deh, itu kan untuk sekolah gitu ya, tapi kalau untuk pelatihan apa saja bisa gitu, bagus-bagus kok bentuknya gitu ya, bisa di searching oleh Bapak Ibu. Nah intinya gini, kalau buat rencana sesi itu seperti penguin gitu ya, kan kepala penguin kecil ya, kemudian badannya gede, lalu kaki gitu ya. Jadi waktu yang dibagi itu seperti penguin, ya bisa bayangkan penguin. Jadi kalau perkenalan itu berapa persennya dari body, kan besaran body dong daripada kepala kan.
dan kaki itu lebih kecil. Jadi waktu penutupan juga kecil, gitu ya. Maksudnya alokasi waktunya juga nggak banyak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pada saat pengalaman melatih banyak perkenalan bercerita tentang pengalaman saya di sana sini saya sini, itu akhirnya kepala pinguinnya lebih gede dari badannya. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu udah merasa, wah saya banyakkan cerita, berarti Bapak Ibu lagi gedein kepala pinguin tuh, gitu ya. Nah, harusnya proporsional. Jadilah pinguin yang memang pinguin kepala, badannya besar kan gendut tuh, gitu ya. Terus kaki. Nah, seperti itu. Nah, itu rencana sesi itu seperti itu. Seperti contoh ini kalau saya rencana sesi saya ini nih, oke. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Kelihatan, Bu. Gitu ya. Rencana sesi saya yang untuk MAPA itu seperti ini aja, gitu ya. Jadi judul, materi, durasi. Jadi kan ada kolerasi antara standar dengan aja ini diturunkan dulu. Jadi Bapak Ibu buat program dulu yang kemarin disampaikan oleh Pak Risdian. Kemudian kita menurunkan apa yang sudah kita buat programnya itu ke rencana sesi. Ini saya belum sesuaikan. Saya juga akan memaksa diri saya akan membuat program dengan form yang baru, gitu ya. Yuk kita sama-sama buat yang baru, gitu ya. Kemudian judul, materi, durasi, gitu ya. Ini ada. Kemudian unit kompetensi, tujuan sesi, materinya apa saja. Nah ini, gitu ya. Pengantar gitu ya, kepala pinguin tadi, apa namanya, kepala pinguin tadi. Ini dia berapa menit ya? Oh, ini belum ada menitnya. Oke, ini saya nggak menitin. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menitin pengantarnya itu ada gloss gitu ya. Kemudian saya pakai ini. Kemudian ada penjelasan, kemudian ada aktivitas. Nah, ini aktivitas yang banyak nih. Eksplorasi, diskusi, demonstrasi, praktek gitu ya. Kemudian kita harus merangkum. Lalu di bawahnya ada tes opsional ya, kalau misalnya mau ada quiz, kesimpulan gitu, off gitu. Jadi kita menyampaikan tujuan sesi, umpan balik, dan future. Nah, ini medianya apa saja, kemudian fasilitas pembelajaran, bahan pembelajaran, kemudian asesmen. Nah, seperti ini rencana sesi. Nah, Bapak Ibu nanti kalau pada saat pleno itu harus ditanya itu, gimana pembagian mapanya, rencana sesinya seperti apa. Jadi untuk mapa, untuk 4 elemen, Bapak Ibu membaginya berapa menit. Nah, seperti itu. Nah, ini juga harus saya sih pengennya Bapak Ibu buat ya, gitu ya. Supaya kalau buat itu tahu letaknya di mana gitu. Soalnya kalau misalnya kita bisa lah ya, misalnya saya buat mapa, kemudian Pak Beni buat MKVA-nya, terus teman-teman buat yang mana, bisa aja kita bagi seperti itu. Tapi Bapak itu nggak go through itu. Nanti nggak tahu salahnya di mana. Karena saya udah berapa kali terima, oke, saya rencana sesi diterima gitu ya. Saya pegang tuh rencana sesinya. Ternyata yang disampaikan itu lebih bagus daripada rencana sesinya, gitu loh. Karena rencana sesinya, loh, Bapak kan tadi menggunakan metode ini, gitu ya. Saya bilang gitu. Tapi di rencana sesi itu nggak ada tuh, cuma diskusi, ceramah, praktek. Terus dia ketakutan, iya Bu, itu saya juga dapatnya template copy dari mana ya, katanya gitu. Nah, artinya kan memang dari teman-teman sendiri udah, saya yakin lah udah ada yang bagi-bagi gitu loh. Tapi beda kalau buat sendiri gitu ya, buat sendiri saya mau merencanakan apa. Sekali aja buat. Jadi kita nanti polanya, jadi kita kalau memang kita mau ganti kita ganti di mana metode yang seperti itu. Memang saya akui kalau misalnya kita siap ngajar buat rencana sesi itu rasanya siapa sih? Saya juga sampai saya jadi co-trainernya dengan trainer Australia aja, dia bilang itu adalah suatu kemewahan gitu loh. Kalau memang kita bisa waktu, jadi kita emang benar-benar waktu kita nggak bertumpuk-tumpuk, kita fokus untuk itu suatu yang luar biasa kalau kita punya waktu untuk rencana tiap buat berangkatnya, tiap untuk delivery itu buat rencana sesi. Minimal rencana sesi itu adalah 1 lembar. Kita
Saya kalau misalnya buat rencana sesi saya gitu loh, saya udah punya nih rencana sesi yang resmi. Tetapi rencana sesi saya untuk hari itu, saya akan tulis belum ada yang pernah magang sama saya. Nah, mungkin Pak Benny juga tahu. Saya pasti tulis tuh di flip chart saya, hari ini saya bilang sama peserta, kita akan belajar apa gitu ya. Kita akan target kita misalnya, oke, misalnya MAPA 1 selesai jam 15 hari pertama, misalnya gitu ya. Ini, nah, jadi kalau misalnya nggak selesai, jadi kita terlambat gitu loh. Jadi peserta udah tahu apa yang harus dicapai hari itu. Itu rencana sesi sebenarnya gitu ya. Nah, setelah selesai di akhir hari itu, gitu ya, di hari itu atau sesi itu, saya akan simpulkan gitu loh. Hari ini kita udah belajar apa? Atau sesi ini kita udah sampai ini belum? Udah sampai ini belum? Apa yang kalian Bapak Ibu dapatkan? Ini oke, gitu ya. Berarti kita nanti besok yang akan kita lakukan pertama kali apa? Dan pastikan setiap hari itu review. Hari pertama, setiap hari kedua, ketiga, keempat kita harus review gitu loh. Nggak bisa nggak review. Review apa yang peserta ingat yang dari kemarin. Nah, itu yang rencana sesi saya tulis di mana sih, makanya saya harus ada flip chart gitu ya untuk memastikan ini udah, ini belum, ini udah, ini belum gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi kita harus tuliskan gitu. Kalau enggak ya Bapak pakai PowerPoint boleh gitu loh, tuliskan gitu. Jadi peserta tahu hari ini dia mau kemana gitu loh. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk ngomongnya ini. Dan itulah yang akan kami lihat ya kalau saya yang tandem sama saya, apa yang direncanakan itu disampaikan tidak, gitu kan? Kami harus ada pegangan seperti itu. Gimana kami mau cek Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan rencana yang Bapak Ibu lakukan. Nah, seperti itu. Dan jadi memang tidak perlu muluk-muluk sih rencana sesi ya, tapi Bapak Ibu harus bagus Bapak Ibu ada landasannya. Ini berdasarkan ini, gitu loh, berdasarkan teori ini atau saya mengacu kepada apa rencana sesinya. Kalau saya kan mengacu pada dirjen ya, gitu ya, untuk dirjen kami, gitu loh, bahwa itu menteri kami malah minta 1 lembar rencana sesi itu. Jadi guru tidak perlu direpotkan itu, gitu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa aja saya share ya, mungkin ada yang lain juga boleh gitu. Kalau misal ada model lain, saya yakin Kementerian Tenaga Kerja beda lagi gitu ya untuk polanya seperti itu. Tapi kita sama gitu ya. Kalau pembukaan itu nggak panjang-panjang gitu ya, Pak Muhtar, Pak Risdian ya. Nggak ada tuh cerita diri kita sendiri sampai 1/2 jam gitu kan. Nah ini karena ada beberapa calon master assessor itu 1/2 jam itu ngenalin diri sendirinya nggak kelar-kelar itu gitu. Saya sendiri bingung gitu ya. Kita kerja kenalan itu bisa gimana caranya biar nggak bosanin gitu ya kenalannya. Nah, seperti itu mungkin ada yang mau ada masukan atau Bapak Ibu sudah pernah buat rencana sesi mencoba untuk MAPA MKVA dan melaksanakan asesmen yang udah pernah magang? Bu Rahmi kali, siapa lagi ya udah pernah magang ya? Bu Diana Fitri. Waktu itu pernah magang sama Pak Mudofir ya? Bu Diana. Iya Bu, udah sama Pak Mudofir, tapi yang ketua koordinatornya tuh Pak Nes. Yes. Jadi memang dilihat juga Bu, tapi jujur aja kemarin itu memang copy paste dari teman untuk rencana sesinya Bu. Jadi memang kadang yang kita sampaikan tidak tertera juga kadang di rencana sesinya. Untuk formatnya itu sama Bu dengan seperti yang di Ibu share tadi ke kita. Mungkin isinya saja saya mungkin belum terlalu mendalaminya itu Bu. Boleh Bu, Bapak Ibu silakan buat ya. Jadi Bapak Ibu mendalaminya nanti pertemuan. Insya Allah hari Selasa saya agak tenang ya. Saya nggak kocar-kacir gitu. Saya bisa. Kalau Kamis kemarin dari perjalanan Lampung, Jakarta, sekarang saya lagi ada di Jogja. Mungkin saya bisa tenang. Saya akan ada di Jakarta minggu depan hari Selasa berarti ya. Bisa
apa namanya, membimbing Bapak Ibu dengan tenang gitu. Insya Allah. Karena Ya. saya magang ya. Ada yang mau saya tanyakan, Bu? Kebetulan saya udah coba-coba buat, tapi apa namanya, format atau urutannya itu saya coba sesuaikan dengan apa yang saya perlukan gitu. Jadi mungkin nanti saya coba mohon izin share screen dulu ya, Bu ya. Oh, monggo, monggo. Oke, baik. Di sini untuk apa MAPA ya, Bu ya. Saya ambil salah satu contohnya MAPA. Ini kebetulan pelatihan jarak jauh ya. Nah, nanti sekalian langsung dikoreksi aja, Bu, kalau memang salah. Nah, saya buat untuk judul materi ini dari elemen. Yang pertama, seperti ini ke bawah sama pakai gloss juga, udah pakai gloss. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan saya gini, Bu, saya ambil yang terakhir karena di terakhir itu, di sesi terakhir ada latihan. Jadi saya coba taruh nanti pelatihannya itu di terakhir sehingga memang waktunya pun jadi besar gitu ya. Nah, cuman begini, ya, kalau kita lihat dua ini nggak pakai pelatihan, ini yang standar, yang ini standar, yang ini ada pakai pelatihan. Saya coba modifikasi, boleh nggak itu? Jadi kalau sampai tujuan materi masih standar, masih sama, gloss masih sama. Nah, mulai di stimulate ini saya coba masukkan semacam apanya gitu. Apa yang dilakukan pada saat dia pelatihan online-nya. Saya nggak tahu apakah itu boleh nggak dimasukkan ke sini gitu. Gloss itu satu. Gloss itu pembuka, Pak. Itu baru pembukaan, nggak boleh lebih dari 10 menit. Jadi tadinya saya bingung, saya mau taruh ini di mana gitu. Penyelenggara di bawah lagi, Pak. ini kan, coba ke bawah lagi, Pak. Ke bawah lagi. Di bawah. Nah, di penjelasan gitu loh, Pak. Di penyajian ini sini letaknya, Pak. Nah, jadi penjelasan, aktivitas dan tes. Jadi PA. Ya, aktivitinya ini gitu. Saya tadinya taruh di mana? Bukan di stimulate, di bawah lagi. Oh, di sini ya, Bu ya. Bukan, ntar dulu. Ini apa ya penjelasan ya? Kok bisa penjelasan, Bu? Coba atas lagi, Pak. Di penyajian benar, di penyajian ya. Oh, penyajian ya. Penyajian itu terdiri dari penjelasan, coba penjelasan tugas ya, penjelasan tugas. Penjelasan langsung ini, Bu, langsung ini. Itu jangan diskusi, namanya itu harus tugas, Pak. Activity. Kalau activity nanti isinya bisa tugas, bisa praktek, bisa demonstrasi, gitu. Aktivitas isinya. Jadi Bapak nggak harus diskusi, enggak. Kalau aktivitas itu macam-macam. Nah, ini tugas. Jadi ini pun saya ganti, Bu. Saya nggak tahu taruh di mana gitu. Tugas aja dulu, Pak. Tugas, baru di bawahnya praktek. Nah, metodenya adalah praktek menyusun instrumen. Nah, gitu. Oh, di sini mungkin prakteknya di sini kali ya, Bu ya. Iya, ini aja di praktek ini tugas. Ini tugas, Pak, di atas nih tugas. Menyusunnya itu turun ke bawah. Tugasnya sendiri. Oh, satu. Jadi bahasa Inggrisnya activity, gitu ya. Activity, tugas. Oh, salah, bukan tugas. Kita tulis saja aktivitas, Pak, jadi enak. Aktivitas. Oke. Aktivitas. Nah, ini menyusunnya ke bawah. Jadi aktivitasnya itu bisa praktek, ya kan? Bisa demonstrasi, bisa tanya jawab, bisa diskusi, gitu. Nah, penjelasan tentang aspek kompetensi nggak ada itu. Oh ya, benar-benar penjelasan. Oke. Ini maksimal 20 menit. Maksimal penjelasan 20 menit. 20 menit lebih dari itu Bapak Ibu bicara di depan orang nggak perhatiin lagi. Ya, memang ini dikit-dikit, Bu. Oh, jadi ini masuknya bukan di stimulate ya, Bu ya? Bukan. Ya, nanti saya perbaiki lah. Ya. Makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Cuma pengen nanya itu. Ya, jadi kalau buat sendiri berasa ya gitu ya. Oh iya, ini apa ya? Nanti mau nanya deh gitu. Kalau kita dapat dari teman lain nggak berasa. Kerasanya kita bisa semua rasanya gitu loh. Tapi pas ditanya gitu kan, nah lu apaan nih ya? Ditaruh mana harusnya ya gitu.
Jadi mohon gitu loh Bapak Ibu dicoba deh gitu. Mulai dari program yang dari Pak Risdian kemarin gitu. Jadi ada jadi sama, jadi tertelusur juga dari standar, program, rencana sesi, nanti medianya. Ya, medianya itu jangan PowerPoint terus ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa buat flashcard gitu ya. Bapak Ibu buat games, Bapak Ibu gunakan tuh pasti tuh suka apa tuh? Apa tuh? Kalau yang suka kuis-kuis yang cepet-cepetan jawab itu apa namanya? Oh, Mentimeter ya. Mentimeter, apalah namanya gitu. Seru juga tuh peserta kan seneng gitu. Jadi kita buatlah beda gitu ya. Ya nggak apa-apa. Saya sih kalau saya sih boleh aja. Kalau saya boleh aja. Nah, karena gini saya akan share ya. Saya akan share apa yang akan saya dalam kata kutip saya nilai gitu ya pada saat Bapak Ibu magang. Bentar. Ini sih yang di share apa nih saya ini? Ini yang di share ya? Bisa kelihatan nggak lembar rekaman pelaksanaan pelatihan tatap muka? enggak, baru folder, baru nama filenya, Bu. Ditutup di ini lagi. Ini? Udah kelihatan? Oh, belum ya? Belum, Bu. Hilang. Bapak Ibu bisa lihat? Bisa, Bu, bisa. Ya. Nah, ini apa namanya? Nah, nanti saya akan mengamati ini gitu ya. Rencana sesi pembelajaran, rencana sesi pelajarannya sudah ada apa enggak? Saya lihat dokumennya. Kemudian ini saya akan serahkan kepada yang magang gitu ya. Nah, tatap muka jadi menjalin hubungan kerja yang baik pada situasi pembelajarannya, memperkenalkan diri atau apapun ya harus buat namanya energizer gitu ya. Kemudian mewujudkan hubungan kerja yang baik antara peserta pelatihan instruktur melalui membangkitkan minat peserta pelatihan dan seterusnya gitu ya. Ini salah satu aja gitu ya. Kemudian hubungan harmonis, identifikasi materi bimbingan, pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, ini akan saya lihat pada saat Bapak Ibu mendelivery pada saat magang. Maka dimulai dari rencana sesi. Jadi saya susah gitu ya. Bilang Ibu belum kompeten atau Bapak Ibu kompeten atau belum kompeten kalau nggak ada rencana sesinya. Gitu. Jadi nanti saya tulis nih ulang gitu ya. Saya sih nggak segan-segan ya kalau memang udah bagus satu kali itu aja. Habis itu saya akan nulis tidak perlu magang. Walaupun baru satu kali. Saya pernah melakukan itu. Nah, seperti itu. Itu aja sih Pak, Bapak Ibu yang mau saya share. Jadi silahkan. Jadi pertemuan yang akan datang, mohon siapa nih yang mau akan presentasi. Saya minta semuanya nih, udah kirim di hari Senin lah ya, paling enggak hari Selasa pagi gitu ya. Udah kirim program dan rencana sisi. Oke, programnya itu mungkin selesaikan dulu aja dulu di MAPA gitu ya. Kan Bapak Ibu punya grup ya, boleh aja. Misalnya ada grup MAPA, grup MKVA, dan grup melaksanakan asesmen. Tadi kita nanti satu program itu jadi gitu ya. Kemudian rencana sesinya. Tapi tolong kerjakan sendiri, jangan lihat mana-mana gitu loh. Itu apa sih sesungguhnya isinya seperti itu gitu loh. Karena kadang-kadang Bapak Ibu udah hebat gitu loh pada waktu delivery lah. Tapi waktu di rencana sesinya nggak ada tuh gitu ya. Kalau menyajikan seperti itu gitu. Saya pernah ada yang magang ke saya, bagus sekali dia menjelaskan MKVA, bagus banget.
Tapi tidak sama gitu loh dengan apa yang di rencana sesi. Saya tahu udah berkali-kali itu baca rencana sesinya yang sama dari para master assessor magang. Saya bilang, Pak, nggak ketahuan deh Bapak deh, Pak. Saya bilang, Bapak tadi bagus, tapi rencana sesi di mana ya? Saya bilang gitu. Terus dia ketawa-ketawa. Iya ya Bu, katanya. Saya dapat dari teman-teman gitu. Ya, terus sih. Gimana ada tanggapan Pak Beni? Habis dari Kenduri? Ya maaf Pak, baru gabung Bu Dewi, belum bisa sempat buka kamera nih, baru perepotan. Ya, Pakai sementara baju saya batik ikutin ya? aja dulu ya. Pakai baju batik. Ya Ya, nggak apa-apa. Itu gitu mungkin Bapak Ibu kalau memang apa namanya, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, Bapak Ibu siap-siapkan aja deh gitu ya. Jadi saya bahagia banget nih selesai kita coaching, Bapak Ibu lengkap nih semuanya gitu loh. Jadi kalau magang itu apa namanya, senjatanya lengkap semua gitu loh. Dan saya dan Pak Beni juga akan membekali Bapak Ibu misalnya Bu Dewi perlu ini, perlu itu, atau Pak Beni kami perlu yang ini, silahkan gitu loh. Silahkan tanyakan kepada kami dan kami akan berikan. Gitu. Izin Bu. Boleh Pak Ristian. Ya, sambil nunggu. Saya cuman mau share sedikit Bu. Boleh ya? Izin boleh, ya? Boleh. Ini Bu, yang rencana sesi. Kalau di kami bentuknya seperti ini. Enggak jauh beda sih kalau di yang sudah Ibu jelaskan tadi, glossnya di sini ya Bu ya. Tuh. Nah, kemudian masuk ke persiapan, pendahuluan, kemudian ke elaborasi isinya atau penyajian yang Ibu bilang tadi, dan sebagainya. Nah, nanti di aplikasinya, misalkan instruktur memberikan tugas atau memastikan dan lain sebagainya, seperti itu, terus dievaluasi, Bu. Iya. Mirip-mirip ya, Bu? Boleh. Tapi begini, oke, boleh kok, nggak salah. Pokoknya nyamannya gimana Bapak Ibu silahkan. Cuma Pak, di sini loh Pak, yang mungkin bedanya kita, Pak, ditanyangin deh Pak, yang bedanya kita. Yang bedanya kita itu Bapak itu fokus pada instruktur begini, instruktur begitu. Tuh. Kalau di saya itu adalah pesertanya ngapain. Oke. Gitu. Kalau gitu izin Bu di-share Bu file glossnya tadi. Boleh. Artinya gini, kan harusnya yang aktif itu siapa? Instruktur apa peserta? Peserta. Ya, seperti itu Pak. Jadi kita kan participant centered gitu loh. Jadi kita kan fasilitator kan, dorong peserta ngapain, kita yang mancing, peserta yang ngapain, peserta yang berpikir. Jadi bukan si instruktur memberikan diskusi ya, enggak. Peserta akan berkolaborasi dengan kelompoknya, dibagi 5 kelompok, berapa kelompok, nah itu. Siap, Bu. Tapi apa Pak, kelebihannya ini adalah sampai ada elaborasinya itu dikuatkan betul di sini, di mana? Di rencana sesinya, apa namanya, tempatnya Bapak. Tidak apa-apa, pakai punya Bapak, tetapi nanti fokusnya itu jangan di instruktur, tapi di peserta. Gitu. Itu aja sih, Bapak Ibu boleh. Nanti saya akan dengan senang hati akan saya sharing. Baik, terima kasih Bu. Nah, walaupun saya bukan yang sempurna ya, artinya itu pembagian jam-jamnya itu belum pas. Artinya kita harus gambar pinguinnya kelihatan. Jadi kepalanya ini, badannya gendut, kakinya kecil. Gitu. Saya lagi nyari presentasi saya mana ya kalau biasanya rencana sesi. Jadi kalau misalnya saya rencana sesi, saya lebih senang nunjukin itu loh. Kue sama makanan appetizer, makanan utama, dan dessert. Kayak gitu. Rencana sesi itu menggambarkan itu. Jadi kita memotivasi dulu kan, itu adalah appetizer kalau di dunia makanan gitu ya. Kemudian penyajian itu adalah makanan besarnya, makanan utama. Kemudian pas tutupnya itu adalah ya makanan penutup, dessert. Jadi udah tinggal manis-manisnya, happy kayak gitu. Karena udah belajar, bisa belajar. Itu ilustrasinya. Itu Bapak Ibu. Nanti Pak Risdian juga share juga ya, yang punya Pak Risdian ya. Nanti teman-teman boleh mau mencoba juga. Siap Bu.
yang di saya boleh, yang mungkin kalau ada Bu Rahmi, Bu Betty, ya Pak Bu Diana mau kirim juga, monggo. Pak Bambang, Pak Ronald, monggo. Pak Muhtar, Pak Simon kan pasti ngajar juga punya yang bagus sendiri. Atau mungkin sudah pernah lihat yang punya Bu Diana punya yang SMK 1 lembar nggak ya? Yang mana ini Bu? Yang punya di sekolah atau bagaimana? Di sekolah. Oh, ada Bu. Kita punya yang 1 lembar. Jadi kalau kami bilang RPP selembar gitu Bu. Ya. Nah, di-share aja teman-teman, jadi teman-teman tahu. Karena kan teman-teman nanti magang kan kita nggak tahu dapatnya siapa. Oh, tentang materi yang di sekolah kan Bu? Iya boleh, apa aja. Maksudnya di sekolah kan kita ada ininya juga kan, ada juknisnya juga kan. Oke, boleh Bu, boleh. Nanti saya coba share. RPP. Ya, gimana ada ya. Di RPP-nya itu gambar, banyak gambar gitu loh, dibagi gitu loh, buat matriks itu, lembar menjadi 1 sesi. Beberapa pertemuan ya, bisa juga beberapa pertemuan. Itu Bapak Ibu? Iya. Bang, apa kabar? Tumben, baru iya ya. Bu, ya. Izin Ibu. Ya, Pak. Kalau dulu saya pernah jadi pengajar itu ada lead-nya pengajar. Jadi kita menggambarkan tadi yang namanya rencana sesi itu kami buat siklus itu. Kita hari ini sampai di topiknya apa, kemudian setiap itu, kemudian kedua, ketiga sampai hari terakhir Bu. Perjalanan itu kami cuma tidak sesistematis yang Ibu adu. Dulu kita hanya siklus saja. Setiap hari kita buka lagi, loh Bapak sudah sampai di sini, apa yang diperoleh gitu Bu. Terus, kemudian Pak, itu juga itu bagus. Di-share aja Pak, di-share aja, kita belajar bareng-bareng. Jadi kita nanti kumpulin jadi yang the best semua ya. Boleh Pak. Oh gitu ya. Cuma tidak sistematis dulu waktu itu Bu. Ya, makasih Bu. Sistematis ini yang bagiannya Bapak dan Ibu guru dosen. Pak ahlinya buat. Gitu ya Bapak Ibu. Kita bisa ini dulu, bisa apa namanya, nanti sharing lagi di WA ya. Saya diingetin aja Bu Dewi mana ininya gitu ya. Nanti soalnya saya ini mau keluar lagi. Bisa kita cukupkan dulu Bapak Ibu? Baik, Ibu. Boleh, Bu. Cukup. Siap, Bu. Ibu mau tanya dulu dikit, Bu. Boleh. Gimana, Ibu, Pak? Pertanyaan dari pertemuan yang sebelumnya, itu kan tentang, masih dibahas tentang nanti kalau di pleno tentang PP 10 itu ya, Bu ya. Setelah saya lihat, Bu, itu kan berarti menjelaskan kita menguasai lah tentang isinya, berarti tentang BNSP-nya, kemudian tentang sertifikasi itu ya, Bu ya. Iya Pak Bu, jadi nanti termasuk apa namanya korbisnya LSP gitu ya, karena ada sih gitu loh calon master asesor yang ketua LSP gitu loh. Kita juga bingung kok jelas gini ya tentang bahkan tentang pendaftaran gitu loh, beda gitu. Jadi core bisnis LSP itu harusnya ngapain itu kan juga nggak perlu. Yang PP 10 ya tugas BNSP itu apa aja sih sebenarnya gitu. Oke Bu. Boleh juga ya nanti ada 1 sesi yang jelasin itu ya. Kita panggil siapa ya? Mungkin teman-teman yang dari Naker ya kali bisa mengkritisi nanti ya. Siapa yang mau coba presentasi tentang itu. Soal apa Bu? PP 10? Iya, PP 10 sama sistem sertifikasi. Oke. Kami komentari aja Bu ya. Iya, maksud saya ngomentarin gitu loh. Ngomentarin, oh iya ada gini. Bukan misalnya gini, ada yang nanya, maksudnya ini apa sih ya Pak? Gitu loh, misalnya gini loh.
masuk ya harmonisasi, nah gitu kan. Sebenarnya harmonisasi itu kayak apa sih gitu, ngerti sih, tapi kayak apa gitu loh, fungsi harmonisasi yang mana ya, gitu Pak. Oke. Kayak Allah ya gitu. Bu, dan bisa jawab. Salah. Mungkin saya kan juga pengetahuannya terbatas. Maksud saya ada hal yang kan saya nggak tahu semuanya juga gitu. Ya Bu. Ya, makasih banyak ini bantuan teman-teman. Ya, saya mau ya kita akhiri Bapak Ibu. Ya, siap. Boleh. Ya. Makasih Bu. Makasih Ya, banyak Bapak Ibu. Pak Beni. Dewi. Makasih Bu. Ya, makasih Bu Betty udah Sama-sama, Bapak difasilitasi. Ibu. Ya. Atas waktunya Selamat bersama. menyusun. Bu Eka, selamat Iya, bertugas. terima Istirahat, kasih. ya. Pak Beni, terima Bu kasih. Dewi kok nggak Sama-sama, capek ya Bu ya, Dewi? Ibu. Habis dari Sumatera langsung ke Jogja. Oh, doain aja Pak tadi Hebat, barusan Sehat ini. semuanya. Saya barusan dari Spanya Jogja. Ya Allah. Wah, seger dong Bu. Seger. Pakai hot stone Bu, langsung cuk, 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 gitu. Oh, Enak banget ini. Karena yang indah, jadi yang refleksi saya dari SMK 6 Jogja, yang krim batin saya dari SMK 4 Jogja. Aduh senengnya gitu ya. Anak SMK. itu sekalian tuh Bu, langsung Bu, kerimbat sama refleksi langsung tuh. Langsung lah, habis waktunya dikit mau ke sini ya. Iya, yang penting udah seger lagi deh insya Allah. Iya. Pokoknya bisa atur-atur semuanya. Amin. Ya. Sehat semua ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu, ya Bu. Ya, Terima kasih Pak Rizdian, Pak Ronald, Bu Rami, Bu Dian. ya, izin live Pak ya. Muhtar. Ya.